Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramiza Alia, bisa dipanggil Alia. Saya dari kelas A5 akan mempresentasikan tugas makalah Pancasila yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila terlebih dahulu. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, kata Pancasila memiliki dua arti secara lesikal, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi, alas, dasar, peraturan tingkah laku yang baik atau senonoh. Kata Pancasila terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi, dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Pancasila mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai tolak ukur kebenaran dalam penjabaran nilai dasar Pancasila ialah kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Tolak ukur ini dipergunakan mengingat kehidupan dalam alam Pancasila yang syarat dengan kehidupan yang dilindas oleh adanya dialog, musyawarah, dan mufakat. Sekarang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila ideologi adalah yang mengacu pada kumpulan pengetahuan, teori, gagasan, atau ilmu pengetahuan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Istilah ideologi Pancasila mengacu pada kumpulan informasi yang diakui mengenai prinsip Indonesia yang telah disusun dengan cermat. Secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Dalam hal ini, pandangan dunia Pancasila cukup mampu beradaptasi menghadapi keadaan-keadaan baru dan dapat berinteraksi dengan banyak konteks tanpa mengubah makna atau nilai esensialnya. Pancasila juga berfungsi sebagai landasan filosofis dan sistem nilai yang mengikat seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Ideologi Pancasila memiliki fungsi-fungsi pokok. Nah, fungsi pokoknya itu menjadi pedoman hidup bangsa, norma kolektif, dan menjadi kekuatan pendorong, motivator. Di sini juga ada kedudukan dalam hukum tata negara. Nah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara semakin dipertegas, terutama setelah era reformasi, meskipun sempat diatur dalam berbagai ketetapan. Namun, pada saat yang sama menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa Pancasila wajib dijadikan pedoman yang konsisten dalam pembentukan hukum, penyelenggaraan pemerintah, kehidupan sehari-hari warga negara, dan implikasi dan tanggung jawab warga negara. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang menjadi sumber utama nilai dan norma hukum dalam kehidupan berbangsa. Sebagai landasan ideologis, Pancasila menjadi pijakan dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, persatuan kemanusiaan, serta ketuhanan. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan posisi Pancasila sebagai dasar ideologi dan filosofi bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki kedudukan istimewa dalam sistem hukum di Indonesia karena diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pengakuan ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan konstitusi, khususnya dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Pancasila. Ketentuan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi. Menurut Sunaryati Hartono, sistem hukum sedikitnya mencakup 10 unsur, yaitu yang pertama nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, yang kedua filsafat hukum yang dianut oleh masyarakat dan institusi hukum, yang ketiga norma hukum, yang keempat lembaga-lembaga hukum, yang kelima proses persidangan dan mekanisme peradilan,
Yang keenam, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, lembaga pendidikan hukum beserta sistem pendidikannya. Yang kedelapan, fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang kesembilan, lembaga pengembangan profesi hukum. Yang kesepuluh, pendanaan dari negara untuk mendukung proses legislasi nasional. Kesepuluh unsur ini bekerja secara sinergis dan saling memengaruhi satu sama lain. Ketika satu elemen tidak berfungsi dengan baik, misalnya kurangnya anggaran, ketidaksiapan sumber daya manusia, atau lemahnya infrastruktur, maka sistem hukum secara keseluruhan bisa terganggu atau bahkan runtuh. Sebaliknya, bila satu unsur mengalami perubahan seperti regulasi, lembaga, atau prosedur, maka unsur lain yang terkait juga perlu disesuaikan agar sistem hukum tetap berjalan optimal. Yang ketiga, Pancasila sebagai budi luhur bangsa. Pancasila merupakan fondasi utama dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia. Ia menyatukan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa dalam sebuah kesatuan yang kokoh. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan tekad bangsa untuk menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses pembangunan dan tata kelola negara. Pancasila juga berperan sebagai pedoman etika dan moral bagi seluruh warga negara. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, serta persatuan menjadi acuan dalam sikap dan perilaku individu maupun masyarakat. Selain itu, Pancasila juga menumbuhkan semangat perdamaian serta sikap toleransi antar agama dan antar kelompok budaya. Pancasila sebagai perwujudan budi pekerti luhur bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai kebijakan yang telah hidup dan mengakar kuat dalam budaya serta tradisi Nusantara sejak zaman dahulu. Pancasila sebagai cermin budi pekerti luhur bukan hanya sekedar rumusan dalam dokumen kenegaraan, tetapi juga merupakan manifestasi dari kebijaksanaan kolektif bangsa dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat. Setiap sila dalam Pancasila memuat nilai-nilai universal yang berakar dari budaya lokal dan prinsip kemanusiaan yang melintasi waktu. Nah, sekarang yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peran penting sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya menjadi acuan dalam menentukan mana yang benar atau yang salah, adil atau yang tidak adil, jujur atau bohong, atau sebagainya. Pancasila sebagai pandangan hidup juga berarti membicarakan aspek moral dan etika yang menjadi perhatian manusia sepanjang sejarah, yaitu tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dan dihindari. Salah satu bentuk penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah dengan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjaga harmoni untuk pemeluk agama sebagai wujud dari sila pertama. Bersikap adil dan menghargai hak orang lain sesuai dengan. Salah satu bentuk penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah dengan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjaga harmoni antar pemeluk agama sebagai wujud dari sila pertama. Bersikap adil dan menghargai hak orang lain sesuai dengan sila kedua. Memelihara persatuan tanpa membedakan suku atau ras sebagai implementasi dari sila ketiga. Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan sila keempat, serta menegakkan keadilan sosial dan semangat gotong royong sebagai perwujudan dari sila kelima. Yang kelima, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi agama, ras, suku, maupun adat istiadat. Keberagaman ini menjadikan Pancasila sebagai fondasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang erat kaitannya dengan Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Semboyan ini yang tercantum dalam lambang Garuda Pancasila berasal dari bahasa Jawa kuno yang diperkenalkan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma dan yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu, dua. Tujuan semboyan ini sama dengan Pancasila, yakni mempersatukan bangsa Indonesia, menjaga persatuan, meminimalkan konflik kepentingan kelompok, dan mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila juga diakui sebagai jati diri bangsa, dasar negara, pandangan hidup terbuka, dan falsafah bangsa.
Pancasila sebagai pemersatu bangsa juga mengusung prinsip negara kesatuan, yang berarti melindungi seluruh rakyat dan mencakup seluruh suku bangsa, menangani berbagai paham dari golongan atau individu yang bertentangan dengan negara, melindungi seluruh wilayah Indonesia sehingga membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia juga menegaskan bahwa Pancasila sangat menghargai persatuan bangsa meskipun bangsa ini memiliki berbagai perbedaan bahasa, suku, budaya, politik, dan juga agama. Para pendiri bangsa memahami dan menghormati perbedaan ini, serta menyadari bahwa perbedaan berpotensi menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya persatuan bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, sekarang yang keenam, Pancasila sebagai identitas dan jiwa bangsa. Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat normatif, tapi juga mencerminkan jati diri dan karakter masyarakat Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Identitas suatu bangsa terbentuk dari kumpulnya nilai budaya, kepercayaan, dan norma yang hidup di masyarakat. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai identitas yang kuat sebagai dasar penyatuan keberagaman dalam suatu kesatuan bangsa. Di tengah keragaman etnis, bahasa, budaya, dan agama, Pancasila berfungsi sebagai pengikat sosial yang menjaga keharmonisan kehidupan bersama. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai jiwa bangsa yang memberi semangat, arah, dan kekuatan menghadapi berbagai tantangan sejarah. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai energi moral dan spiritual yang menyatukan serta menggerakkan seluruh aspek kehidupan nasional. Di era sekarang, dengan tantangan globalisasi, krisis identitas, dan konflik sosial yang semakin kompleks, peran Pancasila sebagai identitas dan jiwa bangsa menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai landasan nilai yang menuntun bangsa Indonesia agar tetap teguh pada prinsip-prinsip dasarnya, sambil tetap terbuka terhadap kemajuan zaman. Yang ketujuh, Pancasila sebagai tujuan bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan segala bentuk kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengannya. Presiden Soekarno sendiri telah menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak tahun 1960. Ia menyebutkan 5 prinsip utama yang harus dimiliki Indonesia sebagai negara merdeka, yaitu nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, musyawarah atau demokrasi, keadilan sosial, serta ketuhanan dan kebudayaan. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila dan diusulkan sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Notonegoro juga menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa tercermin dalam berbagai usaha untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Contoh penerapan nilai-nilai ini dapat dilihat dalam sikap saling menghormati antar umat beragama, menjunjung keadilan sosial di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi menjaga persatuan bangsa. Yang terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai falsafah. Pancasila dapat dipahami dari sudut pandang filsafat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, falsafah diartikan sebagai pandangan, pemikiran, dan sikap batin yang paling mendasar dalam diri manusia. Secara sederhana, falsafah merupakan pandangan hidup dalam konteks kebangsaan. Falsafah adalah cerminan nilai dan keyakinan mendalam suatu bangsa yang dijadikan landasan dalam menjalin kehidupan bersama sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam buku Elementa Philosophia, J. Grett menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang muncul dari prinsip-prinsip dasar melalui akal budi manusia untuk mencari penyebab yang paling fundamental. Kemerdekaan Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai filsafat Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan tersebut dituangkan dalam piagam negara dalam bentuk negara kesatuan berdasarkan Pancasila.
Dalam sila kelima Pancasila, tujuan yang ingin dicapai meliputi kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dunia, dan kemerdekaan. Karena itu, Pancasila dipandang sebagai filsafat negara yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sebab negara adalah hasil cipta dan kehendak manusia. Pancasila menyatukan seluruh elemen bangsa dengan tujuan bersama untuk membangun kehidupan nasional. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran penting dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sistem filsafat tercermin melalui sikap dan perilaku yang mempresentasikan nilai-nilai dasarnya secara menyeluruh. Contohnya, menjaga toleransi antar umat beragama mencerminkan nilai ketuhanan, bermusyawarah untuk mencapai mufakat mencerminkan prinsip kerakyatan, semangat gotong royong menunjukkan nilai keadilan sosial, serta sikap menghargai kesetaraan dan martabat manusia menggambarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.